Ada beberapa tanaman indoor dan juga outdoor, namun cocoknya ini juga dijadikan tanaman indoor. Jika penasaran, tolong disimak, jangan di skip, oke? Bagi pemula kadang kebingungan juga tanaman yang tepat untuk dijadikan indoor atau juga outdoor. Nah, di video kali ini ada beberapa tanaman yang cocok untuk dijadikan tanaman indoor. Dan salah satunya adalah yang seperti biasa dikatakan sebagai pilo dan juga dijadikan tanaman yang mungkin cocok untuk ditempatkan di tempat-tempat teduh. Nah, ini ya seperti biasa, ini menggunakan turus dan juga menggunakan ataupun penyangga lainnya supaya dia berdiri. Ini juga ya dikatakan monstera, dan ya pastinya banyak yang tahu juga si daun rusak, daun sobek ini, namun tetap estetik. Nah, seperti ini akarnya juga udah rimbun dan juga terlihat ya nggak penuh juga ya media tanamnya, dan hanya menggunakan kokopit atau juga dari sabut dicampur ada sedikit tanah. Kalau ini pakai tanah aja sih biar kokoh, namun tanahnya tanah yang memang diambil dari tanah yang tadinya bekas pupuk, jadi dia kelihatan ya mudah subur. Nah, untuk perawatan sih biasa aja, cuman disemprot-semprot dengan cairan air micin yang udah dilarutkan dengan 1 liter air, dan juga ya 2 sendok itu teh 2 sendok teh ya itunya micinnya, jadi nggak banyak juga. Nah, ini ada daun dolar. Kalau ditempatkan di tempat yang rata, turusnya rata, itu bagus banget, jadi ngebentuk, apalagi ditempel di tembok-tembok itu bagus banget. Nah, ini juga cocok ditempatkan di indoor. Jadi misalkan mau yang di indoor, salah satunya adalah dolar rambat seperti ini. Jadi bukan dolar yang buat bonsai ya, ini buat yang di tembok. Nah, kalau ini ada si janda bolong, sempat ngetren juga. Ini cocok untuk dijadikan indoor. Di outdoor atau di tempat yang benar-benar terbuka sinar mataharinya, kayaknya tanaman ini nggak cocok karena daunnya selalu terbakar dan mengeluarkan bercak coklat, jadi kurang bagus. Bagusnya ini di indoor aja atau di tempat-tempat yang ada naungan. Jadi jangan ditempatkan di tempat yang mataharinya full atau lepas gitu kan. Nah, ini juga pakai turus lebih bagus karena dia bagusnya ada penyangga, karena batangnya ini nggak bisa berdiri kalau tanpa penyangga. Nah, akarnya juga udah terlihat bagus. Kalau misalkan mau dipotek atau dibikin tanaman baru lagi, itu potong aja di bagian yang udah ada akarnya, dia cepet banget tumbuhnya. Dan ini tanaman kalau misalkan mau pakai media air juga bisa, ini cocok. Kalau misalkan nggak mau pakai tanah, tinggal dipotong aja dan disimpan di media tanam air, udah bisa banget. Dan videoku yang kemarin-kemarin juga ada tutorialnya, silakan aja dicari di video di Ala Kampung Channel. Terima kasih yang udah ngasih subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan mungkin yang baru menemukan Ala Kampung Channel, selamat datang, semoga suka di tayangan-tayangan yang udah disuguhkan di Ala Kampung Channel, sobat semuanya. Ini tanaman yang ini juga Melanochrysum, cantik banget, dan dulu ada videonya masih kecil, sekarang daunnya udah lumayan jumbo banget. Dan ini juga termasuk tanaman yang hobi di tempat-tempat teduh dan cocok. Sebenarnya untuk indoor juga ini bagus banget.
yang punya, apalagi punya taman di dalam rumah, ini bagus banget, referensi banget tanaman seperti ini. Semakin dia tidak terlalu sinar mataharinya banyak, daunnya akan semakin bagus. Ini ada ditempatkan kan di luar, jadi daunnya agak sedikit menguning karena dia terpapar sinar mataharinya mungkin kebanyakan, jadi nggak terlalu pekat dan ini agak menguning. Ini bukan karena kebanyakan pupuk, ini hanya kebanyakan sinar mataharinya. Dan dulu ini sempat ditempatkan di tempat teduh, namun karena tempatnya udah penuh jadi disimpan, yang mungkin kalau siang-siang ini agak terpapar sinar matahari makanya jadi kuning. Seperti biasa aja sih, untuk mengembalikan cukup disemprot-semprot dengan air micin, nanti juga akan kembali lagi ke warna asalnya, warna bagusnya. Dan cukup aja sih disemprot seperti ini. Kalau mau pakai kimia ya udah pakai pupuk NPK biru aja sih. Ini juga monstera, bukan yang di awal tadi ya, ini beda lagi. Ini malah makin besar aja, dan ini ya mungkin udah sekitar adalah 2 tahunan, cuman ini belum dipotong-potong, jadi aslinya ini udah besar banget dan terlihat daunnya juga besar. Dan kalau misalkan ini dipotong juga sayang. Dan ini ada tips berikut ini dulu. Seperti biasa di akhir video ada sisipan atau juga selipan. Ya, ini fokus ya untuk yang hobi lebah madu, merawat lebah madu, dan juga yang hobi apiari. Nah, dulu juga udah dibikin videonya, cuman belum terlalu rimbun. Nah, ini lagi banyak banget bunganya, dan ini Nusa Indah merah, atau juga ada yang bilang ini bunga kastuba. Nah, terserah lah ya. Yang jelas ini bunga ini cocok banget karena nggak ada musimnya, terus menerus tiap hari bunganya. Dan juga hobi banget kayaknya lebah atau juga kupu-kupu, apapun jenis-jenis yang suka madu, dia suka terhadap tanaman ini. Untuk di apiari menambah kesan yang asik banget. Daunnya ini lumayan hijau pekat, dan juga bunganya ini awet banget dan tahan banget. Jadi kalau misalkan di apiari akan menambah kecantikan burungnya yang berwarna-warni, bulunya, dan ditambah juga hiasan-hiasan yang berwarna pekat seperti ini, jadi makin betah aja para pemiliknya. Nah, untuk lebah madu ini juga cocok karena di kelopaknya itu mungkin terlihat ada warna putih, dan juga jadi menambah kecantikan banget. Kenapa dipilihin tanaman seperti ini? Karena ini perawatannya minim banget dan nggak usah terlalu dirawat juga, ini udah bisa tumbuh. Yang penting ditempatkan di media tanah ataupun yang lainnya, ini udah cocok. Mudah-mudahan video kali ini ada hal positif yang bisa diambil dan tentunya bermanfaat sobat semuanya. Oke?